Ada nggak kepastian keselamatan? Di tempatmu itu, Nandar, Muhammad sampai sekarang masih di kuburan, Nandar, masih di kuburan. Kamu kok bisa-bisanya bilang Muhammad selamat gimana? Muhammad di kuburan. Sedangkan Tuhan Yesus kami naik ke surga mengalahkan maut. Gak usah cerita, Nandar, gak usah cerita. Kamu tahu nggak kebangkitan Yesus itu yang menjadi dasar pondasi iman Kristen. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Saudara, video kali ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan. Ya, tentunya video ini adalah video yang sedang trending di hari-hari ini, yaitu bagaimana seorang debater yaitu bernama Edis PS, yaitu Ustadz Nandar. Dan di sini kita akan mendengar pertanyaan-pertanyaan daripada Ustadz Nandar dan juga jawaban-jawaban cerdas daripada seorang Edis yang membungkam seorang Nandar. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Ya, ayo, silakan. Ya, teman-teman cek di dalam Quran surat Yasin ya teman-teman ya. Edis tadi bertanya di mana jaminan keselamatan Rasulullah. Teman-teman baca Quran surat Yasin ayat ke-1 sampai 4. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Engkau ini adalah termasuk di antara para rasul. Ala siratim mustaqim, yang berada pada jalan yang lurus. Edis tadi bertanya, Nandar, di mana ayat Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad dijamin keselamatan? Sekarang kita buka Quran surat ke-37 teman-teman ya. Quran surat ke-37 ayat ke-181. Saya bukakan ya teman-teman ya. Nah ini ayat ke-181, wassalamun, dan keselamatan alal mursyalin, dan salam sejahtera bagi para rasul. Ternyata para rasul di dalam Islam ini mendapatkan jaminan keselamatan. Quran surat 37 ayat 181, wassalamun alal mursalin, wassalamun, dan keselamatan bagi para rasul. Nah, di dalam Kristen di mana keselamatannya? Ya, si Edis tadi mengatakan, Nandar, kalau orang Kristen terjatuh dalam dosa, ya bertobat lagi. Saya nggak bertanya bertobat lagi. Kalau masalah bertobat di dalam Islam juga sama. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah, karena Allah itu mengampuni dosa semuanya. Dalam semua agama juga sama begitu. Nah, pertanyaan saya, tolong Anda jawab, tolong. Orang Kristen ini perhatikan ya, orang Kristen yang mati ini, dia masih weak ya, dia masih jajan, dia masih korupsi, dia masih judi, dia masih mabok seperti Yesus di dalam Yohanes 19 nomor 30. Bagaimana keadaan dia? Sedangkan di dalam Matius 5 nomor 20, apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari Yahudi, kalian tidak akan masuk surga, kata Yesus. Coba perhatikan ya. Kemudian teman-teman perhatikan Matius 7 ayat ke-21. Yesus dengan terang benderang loh. Anda baca sendiri, ucapan boleh mengatakan saya begini, saya begitu, tapi hati kalian nggak bisa dibodohi, nggak bisa dibohongi. Jujurlah, ada nyanyiannya, jujurlah padaku. Nah, Matius 7:21, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan, kata Yesus, yang melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Galatia 5 nomor 21, siapa yang mabuk pesta pora, dia tidak akan masuk sorga. Lah, Yesus aja terakhir kematiannya karena mabuk anggur asam, berarti Yesus tidak masuk sorga dong. Bagaimana bisa menjamin orang lain ke sorga, orang Yesus sendiri mabuk? Nih, Yesus juga ternyata pendosa teman-teman ya. Saya tunjukkan ayatnya, Yesus pendosa. Bagaimana dia pendosa masuk surga? Yesus pendosa ya, saya tunjukkan ayatnya nih. Yesus pendosa. Di mana ya? Di sini nggak ada nih. Yesus. Lukas 15 nomor 18. Yesus ternyata manusia pendosa teman-teman. Ini nih, aku bangkit dan pergi. Siapa yang bangkit di dalam Kristenan? Yesus kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa. Ya.
terhadap sorga dan terhadap Bapa. Tidak pernah ada yang pergi ke sorga kecuali hanya Yesus. Menurut Kristen ya, ternyata Yesus juga berdosa. Bahkan dia poligami, menikah. Bahkan di dalam Lukas 7 nomor 38, Yesus itu berdosa, harus dirajam. Kenapa? Karena dicium oleh Maria Magdalena. Wah, tuh. Tolong jawab pertanyaan saya, ya. Di mana Yesus dalilnya menebus dosa orang Kristen? Dosa apa yang ditebus? Tolong perhatikan. Kemudian saya tanya kepada Anda, bagaimana kalau orang Kristen mati nih? Orang Kristen kayak si yang video 9 detik tuh ya kan, mati nih, misalnya mati dia sudah berzina, mati nih dalam keadaan Kristen nih. Kemudian dia ya namanya juga mati belum bertobat. Bagaimana keselamatan bagi orang Kristen yang mati dalam keadaan berdosa belum bertobat? Coba jelaskan kepada saya. Sampai garuk-garuk ketek, salgi otaknya sudah kosong, sampai garuk-garuk ketek dia. Tidak ada Edis orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya masalah jaminan keselamatan. Tidak pernah ada jaminan keselamatan dalam Kristen. Yang masuk surga menurut Kristen adalah yang melakukan keinginan roh. Siapa saya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kristen bisanya miabi Kristen, miahilapah Kristen, wik-wik terus kerjaannya, mati dalam keadaan Kristen, masuk neraka. Markus 9 ayat ke-49, jeder kau. Yesus ternyata berdosa. Ya, kasih waktu Nandar. Ini terakhir ya. Terakhir ya. Saya mau makan loh Nandar. Udah telat saya makan silakan, sampai gak 2 apa-apa. jam. Kalau terakhir berarti aku closing dong. Kamu closing dulu. Yang mulai kamu lo dulu tadi pertama. Kalau yang mulai yang closing terakhir. Kamu. Kalau kamu yang mulai, kabur. Gimana sih? Kalau kamu yang mulai, saya yang nutup. Gimana sih Nandar? Kesepakatannya loh. Kalau kamu yang mulai, saya yang nutup. Ada kesepakatan gimana sih? Seperti itu enggak? Kesepakatan kalau itu biar yang adil, memulai. dengar. Yang kalau kamu mulai, berarti waktunya kan lebih banyak kamu. Nggak apa-apa. Berarti saya terakhir. Iya, nggak apa-apa kalau kamu sudah tidak sanggup hadapi saya. Bukan tidak sanggup, memang udah janjinya. Pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Terima itu, terima. Edis babak belur, dia nggak sanggup. Baik, sampai ya, mau stop. teman-teman sekalian. Silakan. Jadi memang kalau teman-teman merasa bahwa Nandar ini agak lain orangnya, memang benar teman-teman. Dia sendiri yang ajukan tema tentang jaminan keselamatan, tapi dia lari kemana-mana. Dibahas lagi Yesus menikah, dibahas lagi ini, semua fitnah, semua narasinya. Lihat teman-teman Muslimnya sendiri pun itu tahu kalau dia ini udah nggak jelas lagi orangnya. Seperti petinju yang matanya kena ketutup kena debu, dia mukul asal-asal pukul aja, nggak tahu siapa yang dipukul. Udah salah-salan. Nandar, ingat Nandar, tema kita jaminan keselamatan. Ada nggak kepastian keselamatan? Kemarin sudah saya bilang Nandar, di tempatmu itu Nandar, Muhammad sampai sekarang masih di kuburan Nandar, masih di kuburan. Kamu kok bisa-bisanya bilang Muhammad selamat gimana? Muhammad di kuburan. Sedangkan Tuhan Yesus kami naik ke surga mengalahkan maut. Betul. Nggak usah cerita Nandar, nggak usah cerita. Ya. Kamu tahu nggak kebangkitan Yesus itu yang menjadi dasar pondasi iman Kristen. Kamu mau cerita tentang surga begini segala macam, kamu ada di kuburan ngapain? Kamu ngomong gitu. Lia Eden juga bisa Nandar. Mirza Ghulam Ahmad juga bisa ngomong pintu surga akan dibuka nanti setelahku. Ya semua bisa Nandar kalau cuma ngomong gitu. Ya. Semua bisa, tapi hanya Yesus yang bangkit mengalahkan maut naik ke surga. Itu Nandar kayak gitu. Seandainya Yesus gak bangkit Nandar, seandainya Yesus gak bangkit, saya gak beragama Nandar, gak usah, saya buang semua. Untuk apa Nandar? Kamu tahu gak, kita semua percaya dengan hari kebangkitan. Kita semua mengharapkan ada kehidupan selanjutnya. Apakah itu mitos ataukah itu dongeng? Coba. Semua yang kau ajarkan menjadi dongeng. Karena apa? Karena yang ngajarin kamu sampai sekarang masih di kuburan. Sementara kami
Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus itu menjadi dasar kami percaya bahwa kami juga kelak akan dibangkitkan, Nandar. Bukan omong kosong, gitu loh. Itu aja kau pikirkan. Oh, mau melari dia, lari. Kau mau lari, Nandar? Di mana kau, Nandar? Lari kau, Nandar. Lari si Nandar, gak kelihatan mukanya, malu dia. Kau bilang ini lari, lihat tuh, udah nggak tahu dia kemana, teman-teman. Jadi teman-teman sekalian ya, Yesus hidup. Muhammad sampai detik ini di kuburan, teman-teman, di kuburan. Muhammad di kuburan, Nandar. Tega kamu, tega. Kau serahkan dirimu dipimpin oleh orang yang di kuburan, Nandar. Tega kamu, Nandar. Datang kau kepada Tuhan Yesus, Nandar. Berilah dirimu dipimpin oleh Sang Firman yang hidup. Jangan beri dirimu dipimpin oleh orang yang sekarang masih di kuburan. Itu loh, kau jangan cerita-cerita ini. Kita nggak usah cerita-cerita mitos, Nandar. Ya, tahu nggak kamu, Nandar? Di dalam Injil itu tertulis, apa yang kami lihat, apa yang kami raba tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Ingat, Nandar, Bible ya, Bible itu didirikan atas dasar pondasi atau peristiwa yang terjadi, yang benar-benar terjadi, bukan yang nggak terjadi, yang dada dibelah-belah, dicuci-cuci pakai air jam-jam, ya kan? Di mana itu, Nandar? Ya, makanya, Nandar ya, percayalah kepada peristiwa sejarah, jangan percaya kepada dongeng. Ya, Nandar ya, kebangkitan Yesus itu adalah fakta sejarah yang disaksikan murid-muridnya, di mana murid-murid itu melihat, meraba tentang firman yang hidup itu. Itu yang diberitakan kepada kamu. Manuskrip-manuskripnya bertebaran di mana-mana. Berita-berita tentang Yesus ditulis dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, diberitakan terus dari zaman ke zaman kepada seluruh dunia. Kamu memberitakan orang mati di kuburan. Ngapain kau jauh-jauh? Tetangga saya itu juga mati di kuburan juga, ngapain? Kau beritakan itu tentang firman yang hidup. Kau beritakan orang mati di kuburan. Aduh, Nandar, habis udah nangis kau ya. Sebentar, masih kau datang besok. Giliran saya. Mau lari. Sebentar. Teman-teman lihat. Udah, sekarang closing statement. Itu udah closing statement dari saya. Gak berani lagi dia. Kita, bukan gak berani. Saya mau makan loh. Nandar, saya mau makan. Kabur. Sudah 2 jam saya tahan ini. Tidak menjawab pertanyaan saya. Nandar, semua saya mau makan dulu. Aduh, Nandar, ini gimana sih? Bagaimana orang bisa pemberita orang mati? Dengar, pemberita orang mati. Dengar, pemberita orang mati. Ternyata sekarang bagaimana sudah percaya keselamatan? Mereka adalah pemberita orang mati, teman-teman ya. Ada dijawab. Sudah saya katakan tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Orang saya tanya, dengar, apa jawabannya? Dogma. Dengarkan. Di mana ayatnya? Nandar, mau kabur. Tadi kan kita sudah janjian. Sudah saya hitung loh, Nandar, udah 50 menit loh. Baiklah, saya gak maksud. Sudah saya hitung 50 menit. Kalau nyerah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Bukan nyerah, kau kan yang mulai. Iya, kalau sudah nyerah nggak apa-apa. Kau kan yang mulai, saya mengakhiri. Biar adil waktunya waktunya. masih belum 14.45 harusnya loh. Baik, sudah selesai ya. Jadi Nandar sudah kapok, sudah 2 kali dia udah masih kau datang besok, Nandar. Tidak ada satupun pertanyaan saya yang dijawab. Pertanyaan yang mana lagi? Udah saya jawab semua. Kristen yang melakukan dosa. Udah saya jawab semua. Masih kau tanya-tanya lagi. 949 terus masih kau tanya-tanya lagi, Nandar. Katanya menebus dosa. Pemberita tapi orang harus mati, beragama lebih benar dari Yahudi. Ditanya agama apa yang lebih benar dari Yahudi? Jadi kau bertobat lah ya, Nandar ya. Besok kita lanjutkan lagi. Hari ini saya mau istirahat, Nandar. Gimana dasarnya? Nggak dijawab. Gelagapan dia, nggak bisa dia move on, teman-teman. Saking tidak bisa menjawabnya. Oke, terima kasih, Nandar. Menggunakan foto saya waktu saya masih ganteng, teman-teman tuh. Saking nggak bisa jawabnya. Sampai udah, kau udah backgroundnya saja foto gelagapan. saya.
Nandar. bahasa Ibrani Biarkan itu. Nandar, saya istirahat Sudah dulu. saya katakan, Saya mau makan dulu, tidak Nandar. ada Waduh, orang Kristen teman-teman, yang belum bisa sanggup move on dia. mengalahkan Dia saya. belum bisa move on, Bukan teman-teman. karena saya Masih mau hebat, ditantangnya bukan, tapi lagi. karena kebenaran Islam. Masih mau ditantangnya lagi. Matius saya, Nandar. 5 Waduh, nomor 20. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang Siapa nekat, yang tidak Nandar. beragama dengan agama yang lebih Aduh, benar dari saya ambil Yahudi dulu tidak lagu akan saya. masuk surga. Jadi syarat masuk surga dalam Kristen harus beragama yang lebih benar dari Yahudi. Ternyata agama yang Nandar, lebih benar dari Yahudi yaitu temamu Islam. apa sih, Nandar? Temamu kan tentang jaminan Islam. keselamatan. Di mana itu? Di dalam Oke, kita akhiri dulu. Dia tidak mau nerima, ya, dia tidak mau menerima tantangan saya. kabur. Kabur. Kau kan Ini janji kita closing berapa saya, menit? loh. Kabur Kok loh. closing? Kau kan udah Kabur. pertama, ngapain mau closing lagi? Kabur. Tidak ada nggak bisa closing jawab, kabur. karena Mana kamu mukamu? sudah bicara di awal, jadi saya Mana bicara di mukamu? akhir. Saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana seorang Nandar mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang berdosa. Bagaimana dia mengutip tadi di ayat Alkitab yang mengatakan bagaimana ada seorang anak yang datang kepada bapaknya yang berkata, "Ya Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap sorga. Aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak." Nah, dia mengatakan ini adalah tentang Yesus. Bukan, ini bukan tentang Yesus. Tapi ini adalah perumpamaan, ya, kisah ataupun saudara cerita tentang seorang yaitu bungsu, yaitu seorang bungsu yang mempoya-poyakan hartanya, yang bahkan dia telah berdosa karena dia telah tidak layak lagi di hadapan bapaknya. Artinya dia kembali kepada bapaknya dan dia diterima oleh bapaknya. Nah, ini saudara mengartikan bagaimana kita juga umat manusia yang datang kepada Bapa di sorga, Yesus Kristus, kita pun akan beroleh pengampunan. Itu yang dikatakannya. Jadi ini bukan bercerita tentang Yesus, tapi perumpamaan tentang anak-anak Allah, ya. Saudara diberkati Tuhan, di mana dia juga katakan bahwa Yesus itu meminum anggur, katanya, ya, bersama dengan murid-murid, dan dia mengatakan berarti Yesus juga tidak layak masuk surga. Nah, saya mau ceritakan tentang hal ini. Ini bercerita bagaimana Yesus itu adalah juru selamat dunia. Makanya ada ayat mengatakan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya dosa karena kita, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan di hadapan Allah. Itu sebabnya cawan murka Allah itu, saudara, diminum oleh Yesus. Supaya apa? Semua dosa dunia ditanggungkan kepadanya. Supaya apa? Mereka yang percaya kepada Yesus tidak lagi berada di bawah kutuk dosa, tetapi berada di bawah pengampunan Allah. Itulah yang terjadi. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, bahkan banyak lagi tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh seorang Nandar. Tetapi itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tetapi perlu kita ketahui bahwa seorang Nandar bukan untuk mencari kebenaran, tetapi dia hanyalah untuk mencari kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen, marilah cerdik dan cerdas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, supaya orang-orang menontonnya pun diberkati dan mengerti tentang kebenaran Alkitab. Teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini memberikan edukasi dan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.